Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya dalam bidang seni. Hari ini kami bersama-sama mengenang karya-karya beliau yang telah mewarnai dunia seni Indonesia. Kami bukan penyair di sini. Kami adalah pencinta puisi. Kami adalah orang-orang yang mengapresiasi keindahan seni. Kita akan mengadakan parade puisi virtual mengenang Sapardi Djoko Damono. Yang ada di sini bukan penyair. Kami adalah puisi, coach trainer, psikolog, dosen, life coach, penggiat sosial. Namun semuanya adalah pencinta karya-karya beliau. Inilah parade puisi virtual mengenang Sapardi Djoko Damono. Berikut profilnya. Unmute. Sapardi Djoko Damono adalah seorang penyair, budayawan, guru besar emeritus ilmu sastra, dan pujangga terkemuka di tanah air Indonesia. Beliau terkenal dengan berbagai puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sederhana, namun memiliki makna yang sama sekali tidak sederhana. Ia menulis puisi-puisi dalam buku fenomenal Hujan Bulan Juni. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1940 sebagai anak pertama dari pasangan Satyoko dan Saparian di Solo, Jawa Tengah, tepatnya Ngadijayan. Sapardi Djoko Damono menikah dengan Wardiningsih, juga dari Jawa. Memiliki 2 orang anak, Rasti Sunyandani dan Rizky Henriko. Pendidikan yang dijalaninya adalah SR atau Sekolah Rakyat Keraton Kasatrian Baluwarti, Solo, lalu SMP Negeri 2 Solo. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA 2 di Margoyudan. Sapardi kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jurusan Sastra Inggris. Beliau pernah belajar humanities di University of Hawaii, Amerika Serikat, tahun 1970 hingga 1971. Berikut karya dan penghargaan yang pernah diraihnya.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kak Sapardi, karyamu akan abadi. Terima kasih telah hadir dan menghangatkan hati. Selamat jalan. Selamat memulai hidup. Rundown parade puisi hari ini. Tepat pukul 18.30 sampai 18.45 adalah persiapan. 18.45 sampai 19.00 ada pembukaan. Pengenalan profil Sapardi Djoko Damono yang disampaikan oleh Bilqis. Dilanjutkan oleh pembacaan puisi dan tutup dengan pembacaan apresiasi yang akan disampaikan oleh Titis, Dindi, dan Luhur. Terakhir, pembacaan puisi spontanitas dua peserta, closing dan doa. Selanjutnya, inilah parade puisi mengenang Sapardi Djoko Damono. Puisi pertama berjudul Sajak Tafsir dan Tentang Matahari, disampaikan oleh Sutangsa. Sajak Tafsir, puisi karya Sapardi Djoko Damono. Kau bilang aku burung, jangan sekali-kali berkhianat kepada sungai, ladang, dan batu. Aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting, yang membenci angin. Aku tidak suka membayangkan keindahan kelebat diriku yang memimpikan tanah. Tidak mempercayai janji, api yang akan menerjemahkanku ke dalam bahasa abu. Tolong tafsirkan aku sebagai daun terakhir, agar suara angin yang meninabobokan ranting itu padam. Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu. Tolong ciptakan makna bagiku, apa saja. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikanmu bahagia ketika sore tiba. Tentang Matahari, puisi karya Sapardi Djoko Damono. Matahari yang ada di atas kepalamu itu adalah balon gas yang terlepas dari tanganmu. Waktu kau kecil adalah bola lampu yang ada di atas meja ketika kau menjawab surat-surat yang teratur kau terima dari sebuah alamat. Adalah jam waker yang berdering saat kau bersetubuh. Adalah gambar bulan
Yang dituding anak kecil itu sambil berkata, "Ini matahari. Ini matahari." Matahari itu, ia memang di atas sana. Supaya selamanya kau menghela bayang-bayangmu itu. Puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Akulah Si Telaga dan Pada Suatu Hari Nanti akan dibacakan oleh Vivit Sambas. Akulah si telaga. Berlayarlah di atasnya. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga Padma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Hatiku Selembar Daun oleh Titis Ningrum. Hatiku Selembar Daun karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi.
Sajak Tafsir, karya Sapardi Djoko Damono. Kau bilang aku burung? Jangan sekali-sekali berkhianat kepada sungai, ladang, dan batu. Aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting, yang membenci angin. Aku tidak suka membayangkan keindahan kelebat diriku yang memimpikan tanah. Tidak mempercayai janji api yang akan menerjemahkanku ke dalam bahasa abu. Tolong tafsirkan aku sebagai daun terakhir, agar suara angin yang menina bobokkan ranting itu padam. Tolong tafsirkan aku sebagai hasrat untuk bisa lebih lama bersamamu. Tolong ciptakan makna bagiku. Apa saja. Aku selembar daun terakhir yang ingin menyaksikanmu bahagia ketika sore tiba. Sajak kecil tentang cinta. Disampaikan oleh Ummu Hani. Sajak kecil tentang cinta, karya Sapardi Djoko Damono. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi risik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjelma aku. Ayat-ayat Tokyo. Angin memahatkan 3 kata di kelopak sakura. Ada yang diam-diam membacanya. Ada kuntum melayang jatuh. Air tergelincir dari payung itu. Kita bergegas, katanya. Kita pandang daun bermunculan. Kita pandang bunga berguguran. Kita diam berpandangan. Kemarin tak berpangkal. Besok tak berujung, tak tahu mesti kemana. Angin
menyambut bunga gugur itu. Lengking sakura, tapi angin tuli dan langit buta. Menjelma burung gereja, menghirup langit dalam-dalam, angin musim semi. Terima kasih. Puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Aku Ingin dan Menjenguk Wajah di Kolam, dibacakan oleh Winda. Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan layu pada aku. Yang menjadikan aku. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan Allah kepada hujan yang menjadikannya tiada. Menjenguk wajah di kolam, karya Sapardi Djoko Damono. Jangan kau ulang lagi menjenguk wajah yang merasa sia-sia, yang putih, yang pasi itu. Jangan sekali-kali membayangkan wajahmu bagai rembulan. Jangan sekali-kali. Jangan. Baik, Tuhan. Terima kasih. Puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Hujan di Bulan Juni dan Hatiku Selembar Daun, dibacakan oleh Noverita Siboro. Hujan di Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Hati
Hatiku selembar daun, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Lebih bijak hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Hatiku selembar daun, puisi karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun, melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi. Sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Sepasang sepatu tua, karya Sapardi Djoko Damono, dan Akulah si Telaga. Dibacakan oleh Desi Puguh. Unmute, Nak. Sepasang sepatu tua, karya Sapardi Djoko Damono. Sepasang sepatu tua tergeletak di sudut sebuah gudang, berdebu. Yang kiri terkenang akan aspal meleleh, yang kanan teringat jalan berlumpur sehabis hujan. Keduanya telah jatuh cinta kepada sepasang telapak kaki itu. Yang kiri menerka, mungkin besok mereka akan dibawa ke tempat sampah, dibakar bersama setumpuk surat cinta. Yang kanan mengira, mungkin besok mereka akan diangkut truk sampah itu, dibuang dan dibiarkan membusuk bersama makanan sisa. Pasang sepatu itu saling membisikkan sesuatu
yang hanya bisa mereka pahami berdua. Akulah si telaga. Berlayarlah di atasnya. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga padi. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Terima kasih. Puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Aku Ingin dan Berjalan ke Barat pada Pagi Hari, dibacakan oleh Sofi Balkis. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Berjalan ke barat waktu pagi hari. Karya Sapardi Djoko Damono. Waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku, sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Gerimis dan Pada Suatu Hari Nanti, dibacakan oleh Anis. Gerimis jatuh. Sapardi Djoko gerimis jatuh. Kau dengar suara di pintu. Bayang-bayang angin berdiri di depanmu. Tak usah kau ucapkan apa-apa.
1000 kata. Menjelma malam, tak ada yang di sana. Tak usah kata membeku. Titik meruncing di ujung setu, mengintir jatuh. Waktu kau tutup pintu, belum teduh dukamu. Pada suatu hari nanti, Sapardi Djoko Damono. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak itu, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela saat ini, kau akan tetap kucari. Puisi karya Sapardi Djoko Damono berjudul Sajak Putih dan Atas Kemerdekaan, dibacakan oleh Reza Rosmiranti. Sajak putih. Buah karya Sapardi Djoko Damono. Beribu saat dalam kenangan, surut perlahan. Kita dengarkan bumi menerima tanpa mengaduk. Sewaktu detik pun jatuh, kita dengar bumi yang tua dalam setia. Kasih tanpa suara. Sewaktu bayang-bayang kita memanjang, mengapung atas ruang, kita pun bisu, tersekat dalam pesona. Sewaktu ia pun memanggil-manggil, sewaktu kata membuat kita begitu terpencil. Di luar,
cuaca. Atas kemerdekaan, buah karya Sapardi Djoko Darmono. Kita berkata, jadilah. Dan kemerdekaan pun jadilah bagai laut. Di atasnya, langit dan badai tak henti-henti. Di tepinya, cakrawala. Terjerat juga akhirnya. Kita kemudian adalah sibuk mengusut rahasia angka-angka. Sebelum hari ke-7 pun tiba. Sebelum kita ciptakan pula Firdaus dari segenap mimpi-mimpi kita. Sementara seekor ular melilit di pohon itu. Ya, inilah kemerdekaan itu. Nikmatilah. Terima kasih. Puisi karya Sapardi Djoko Darmono berjudul Kenangan dan Dalam Doaku, dibacakan oleh Niken Titi Pratitis. Ia letakkan kenangannya dengan sangat hati-hati di laci meja dan menguncinya. Memasukkan anak kunci ke saku celana sebelum berangkat ke sebuah kota yang sudah sangat lama hapus dari peta yang pernah gambarnya pada suatu musim layang-layang. Tak didengarnya lagi suara air mulai mendidih. Laci yang rapat ia telah meletakkan hidupnya di antara tanda petik. Dalam doaku, karya Sapardi Djoko. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening, siap menerima cahaya pertama yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah
dari mana? Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibaskan bulunya dalam gerimis hinggap di ranting yang menggugurkan bulu-bulu bunga jambu yang tiba-tiba gelisah terbang lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini, dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, bersingkat di jalan dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantung yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai doakan keselamatan. 22 puisi telah dibacakan untuk mengenang karya Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono, sang maestro dengan karya-karya besar. Bagi kami yang bukan penyair, apresiasi sederhana ini, apresiasi yang sangat bersahaja ini, terlalu kecil untuk menyampaikan kecintaan kami kepadamu. Terima kasih Eyang Sapardi. Puisimu yang sederhana, namun bermakna dalam, telah memeluk hati kami. Puisimu yang selalu bercerita tentang alam, bercerita tentang keagungan Tuhan, dan kesederhanaan, membuat karyamu tak akan lekang oleh waktu. Terima kasih tak terhingga, Eyang Sapardi Djoko Damono. Apresiasi kedua akan disampaikan oleh Dindi Indiati, anggota Bengkel Teater Rendra, aktris teater senior Jawa Timur, dan mantan Ketua Bengkel Muda Surabaya. Kepada Ibu Dindi Indiati, kami persilakan.
Ibu Dindi nampaknya masih unmute, masih mute. Kasih backsound dulu Mbak Bilkis. Sambil nunggu Bu Dindi. Kasih backsound dulu. Baik. Terima kasih kepada semua peserta, kepada semua partisipan pembaca puisi pada hari ini. Puisi yang kita paradekan hari ini memang bukan apa-apa, tapi ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita sampaikan untuk mengapresiasi karya-karya sang maestro. Nampaknya Ibu Dindi sudah ada. Ibu Dindi, minta tolong di-unmute untuk mikrofonnya. Ya. Ya. Ibu Dindi, terima kasih kehadirannya. Mikrofonnya kembali mute. Bisa di-unmute dulu. Ibu Dindi. Ibu Dindi, mikrofon masih unmute. Ya, terima kasih Bu Dindi. Terima kasih atas kehadirannya pada parade puisi mengenang Sapati Djoko Damono. Kami berharap Ibu bisa menyampaikan apresiasi kepada sang maestro kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan puisi. Saya sebetulnya sangat rindu dengan beliau karena yang sekarang dikenal dengan panggilan Eyang Sapardi Djoko Darmono itu setidaknya saya pernah bersama-sama ketika saya masih ada di bengkel Teater Rendra. Mas Sapardi, sapaan kita itu sangat bersahaja, sangat sederhana, sesederhana puisi-puisinya. Beliau yang boleh dibilang belajar berpuisi, artinya membuat puisi. Ketiga itu dia hanya menengok kepada guru saya, Mas Lili Rendra, W.S. Rendra. Karena ketika dia melihat Mas Lili, dia paham sekali bahwa puisi-puisi Rendra yang biasa, yang sederhana begitu itu sangat menyentuh hati. Dan saya harus belajar itu. Begitu. Beliau pernah bilang pada kita ketika kumpul-kumpul itu, enak ya, karena zaman sekarang itu bisa belajarnya itu pakai YouTube, pakai atau apalah yang sudah sangat-sangat modern. Saya dulu belum, saya hanya belajarnya itu dari membaca dan mengenal Mas Willy. Dan saya memang melihat beliau bagaimana
mengungkapkan semua karya itu sederhana ini. Merindukan beliau ini dan puisinya yang buku-bukunya itu memang sangat eksotik. Yang paling berkesan saya itu ketika dia ada buku mantra, jadi kumpulan mantra-mantra Jawa yang menjadi puisi. Bukunya tipis, tetapi itu terlahir dengan gaya keeksotisannya dia, punya gaya magis yang tetap terjaga, itu yang diciptakan dengan Mas Sapardi Djoko Darmono. Dan ketika saya masih ingat, waktu itu saya masih SMP, saya mengikuti lomba baca puisi di Universitas Jember, karya-karya Sapardi Djoko Darmono waktu itu. Dan beliau datang. Waktu itu saya belum kenal, tetapi ketika menjelang tua sampai sama-sama tua, saya dekat karena kita sama-sama di bengkel Rendra. Harapan beliau adalah kepada para generasi muda hanyalah terus dan terus belajar dan sering-seringnya membaca. Bahkan saat sekarang adalah sudah sangat modern sekali. Jadi akan mudah tercapai apa yang kalian bisa harapkan. Begitu Mbak Titi. Begitu Mbak Titi. Ya, Ibu Dindi, mungkin kalau Kerso bisa menyampaikan satu puisi Sapardi Djoko Damono. Saya akan mencoba membacakan satu karya beliau. Hatiku selembar daun. Hatiku selembar daun, melayang, jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Terima kasih. Aku cinta padamu. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Ibu Dindi. Terima kasih atas apresiasinya kepada Eyang Sapardi Djoko Damono. Terima kasih telah bersedia hadir pada parade ini. Kami di sini sama seperti Ibu juga orang-orang yang mencintai karya-karya beliau. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah apresiasi untuk Sapardi Djoko Damono yang akan disampaikan oleh Luhur Kayungga, Sekjen Dewan Kesenian Surabaya, sutradara dan aktor Teater Api Indonesia dan Bengkel Muda Surabaya. Kepada Bapak Luhur Kayungga, kami persilahkan. Rasanya nggak hadir, Mbak. Nggak hadir ya? Ya. Bapak Solihin. Baik, Bapak Solihin. Bapak Solihin ini Bengkel Muda Surabaya juga. Bengkel Muda Surabaya.
sekaligus pelatih dari beberapa rekan yang hari ini ikut parade ya. Pak Solihinnya hadir? Hadir. Hadir. Oh, masih connecting kayaknya ini. Ya. Ya. Selamat malam, Pak Solihin. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih hadirnya pada parade puisi untuk mengenang karya dari Sapardi Djoko Damono hari ini. Setelah kami membacakan parade puisi, hari ini kami berharap Bapak Solihin bisa menyampaikan apresiasinya kepada untuk Eyang Sapardi. Monggo Pak Solihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapardi itu salah satu paus dari puisi-puisi Indonesia. Dan itu banyak dikagumi di antara kalangan kampus. Dan sangat mengagumi juga ya puisi-puisi itu. Tapi di dalam pertemuan itu hal yang baru di dalam kehidupan digital pada saat ini. Dan tentu saja saya melihat apresiasi tadi sangat menjadi suatu perkembangan yang baru. Artinya cuma di sini persoalannya karena sistem dubbing dalam ilustrasi musiknya. Jadi kadang-kadang teman-teman mengapresiasi itu terlepas pada suatu background musiknya. Sehingga harus bisa menyesuaikan antara puisi dengan musik. Itu penting. Jadi pembaca mengikuti musiknya, kecuali kalau musik itu live. Karena di situ sudah terbentuk ritmenya, jadi iramanya, karakternya. Jadi jangan lepas, kadang-kadang lepas. Dan ini yang perlu diapresiasi pada pembaca umumnya pada saat musikalisasi itu umumnya mereka nggak paham apa itu musikalisasi puisi. Padahal puisi sendiri sudah mempunyai ritme, punya tempo, dan itu kalau nggak paham benar akan menjadi pertunjukan itu nggak utuh. Itu aja yang harus dispiriti bagaimana kedepannya pada teman-teman yang muda ini bisa menjadi inspirasi bahwa boleh berani, tapi harus punya istilahnya punya pijakan. Tidak sekedar mencoba berani aja, berani tapi karena ada punya experience, pengalaman. Itu sangat penting. Soalnya kesenian itu berbicara dari dalam hati, pikiran, itu harus sinkron. Sehingga sangat sulit kalau mengeluarkan yang namanya roh dalam pembacaan puisi. Kadang-kadang si penyair seperti Mas Joko Bapak ini juga gitu. Kadang-kadang kalah bagus sama pembacanya daripada penyairnya. Saya melihat baru yang sini yang bagus itu kalau membacakan puisi itu Taufik Ismail, Tarji, Jawabi Imron. Mereka pas dengan puisi-puisinya, pas sekali kalau dia mengekspresikan sama Rizal Mana. Tapi kadang-kadang penyair nggak bisa membacakan karyanya. Itu aja. Ini sebagai apresiasi yang lebih baik dan bisa mempunyai tujuan yang lebih baik juga. Mudah-mudahan ini berhasil dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Solihin atas apresiasinya kepada kami untuk parade puisi ini. Apa ada yang bisa disampaikan untuk mengenang Eyang Sapardi Djoko Damono ini dengan karya-karyanya? Pak Solihin? Karyanya Pak Sapardi. Ya. Mana puisinya?
saya belum nggak siap puisinya, persoalannya kan itu. Oh, monggo, ini ada di screen, bisa dibaca. Salah satu karya dari Sapardi Djoko Damono. Yang mana? Ini? Bisa dipilih salah satu, Pak Solihin, Dalam Diriku atau Metamorfosis. Nah, nggak muncul. Hilang ini. Oke, sudah muncul. Hilang. Sudah. Makanya sudah muncul. Nggak, soalnya di laptop itu. Iya, saya nggak siap di laptop. Di HP kekecilan ya? Iya, kekecilan. Saya besarkan kemarin nggak tahunya hilang. Gitu loh. Nggak tahunya hilang. Nggak muncul lagi ini, makanya apa? Langsung aja siapa yang selanjutnya, biar nggak terlalu kerjanya terlalu lama. Ya, baik. Terima kasih Pak Solihin atas apresiasinya. Memang hari ini kita mengadakan untuk mengenang Eyang Sapardi Djoko Damono melalui karya-karyanya. Dan masih ada 2 puisi. Apakah ada yang bergabung selain dari 11 peserta tadi? Ada ini. Ada? Baik, saya bisa menyapa? Ada Mbak Depi, Mbak Hawa. Iya, Mbak Depi. Oke. Mbak Depi, Eka. Halo, Mbak Depi, Eka. Tapi tidak muncul. Ada Mbak Depi, Eka, dan Hawa Aprilista. Halo? Belum. Belum? Belum on. Belum on ya? Ya, dilempar ke pembaca puisi. Pembaca puisi yang sudah membaca tadi, dipersilahkan untuk membaca salah satu puisi, Dalam Diriku atau Metamorfosis. Silakan. Silakan backsound-nya. Aku boleh baca lagi, Tah. Siapa boleh. ini? Niken. Oke. Boleh, Mbak Niken. Aku Silakan. Yang tadi aja yang Dalam Diriku. Suara apa ini? Nggak tahu suara apa. Suara HP. Sudah bisa mau dikasih background? Suara apa ya? Nggak tahu. Yang tadi aja yang Dalam Diriku, Mbak. Dalam Diriku, oke, Mbak Niken. Backsound-nya bisa Mbak Bilkis? Masuk belum? Dalam karya Sapardi Djoko. Dalam diriku mengalir sungai panjang,
darah namanya. Dalam menggenang telaga darah. Sukma namanya. Dalam diriku meriak gelombang sukma. Hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Niken.